حي على الفلاح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hadirin wal hadirat ikhwati iman yang sama-sama insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Jami Al-Hasan yang berbahagia. Kembali pada hari ini Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita lagi untuk bisa menikmati hidup dan kehidupan kita sampai dengan saat ini. Semoga hari ini menjadi hari yang lebih baik daripada hari yang kemarin, dan insya Allah dengan itu kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hambanya yang beruntung dalam urusan dunianya dan terlebih lagi dalam urusan akhiratnya. Ikhwati iman, hadirin wal hadirat rahimakumullah, bersyukur kita bahwasannya pada pagi hari yang berbahagia ini, pagi yang cerah ini, salah satu meningkatkan kualitas hidup kita. Tadi disampaikan bagaimana hari ini menjadi hari yang lebih baik dari hari yang kemarin, baik dalam urusan duniawi maupun ukhrawi. Nah, pagi hari ini salah satu meningkatkan kualitas peningkatan ukhrawi kita, yakni mempersiapkan diri baik jasmani, rohani dan akal. Di tempat ini kita siap untuk sama-sama menerima tentunya ilmu yang datangnya dari Allah dan Rasulnya. Karena para mubalik, para ustadz itu hanya penyambung lidah saja, menyampaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada jamaah, kepada umatnya. Nah, mudah-mudahan pagi hari ini dengan kesiapan yang sudah optimal, persiapan yang sudah maksimal, kita bisa mengisi waktu-waktu yang hanya sesaat. Jadi waktu kita hanya sebentar di sini, tidak lama. Lebih lama mana dengan nonton acara hiburan di televisi? Lebih lama mana jalan-jalan
keluar kota, piknik, atau nggak usah jauh-jauh ke mall saja. Inilah hadirin wa hadirat ikhwati iman yang berbahagia. Marilah kesempatan ini kita manfaatkan seoptimal mungkin. Berikutnya, saya pribadi menghaturkan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mengisi tajuk bertema pojok ilmu. Jadi boleh dibilang taklim, kajian-kajian keislaman. Nah, terima kasih sekali lagi atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mudah-mudahan pada kesempatan ini, walaupun temanya ini ya tahun ke tahun sih selalu diulang, selalu dibahas, tapi mudah-mudahan apa yang kita bahas pagi hari ini, apa yang kita ulas pada pagi hari ini menyegarkan ingatan kita lagi, menyegarkan motivasi keimanan lagi, ya, memotivasi, menyegarkan motivasi ketakwaan kita lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau barangkali ada yang lupa, atau ada yang memang ilmu yang ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala lewat kajian seperti ini. Itu. Baik, jamaah ikhwati iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada pagi hari ini berjudul Ahlan wa Sahlan ya Ramadan. Memang Rasulullah SAW pun selalu bulan Sya'ban itu mengingatkan sahabatnya. Tuh, Rasulullah saja biasa di bulan Sya'ban itu mengingatkan kepada para sahabat untuk apa? Untuk menyambut kedatangan, untuk bergembira akan datangnya bulan Ramadan. Jadi saat ini kita lakukan, ini salah satu sunnah Nabi, ya. Walaupun lewat bentuk kajian atau taklim seperti ini bagian daripada ibaratnya apa? Tarhib Ramadan, menyambut kedatangan bulan Ramadan dengan bersukacita, dengan bergembira, dengan tentunya bersyukur. Dari tema saja ini menggelitik kita. Kok kenapa ahlan wa sahlan? Enggak kalimat yang lain. Kalau ditanya sama orang Arab, ya memang begitu. Kemarin saya juga sempat dengan kawan, ya, di sekolah, termasuk guru agama juga. Apa sih artinya ahlan wa sahlan? Ya itu artinya udah kalimat selamat datang gitu, ya, selamat datang katanya. Tapi saya berpikir lain. Ini ada dua kata ini, ada ahlan, ada sahlan. Kan itu punya arti masing-masing. Oh iya bisa. Nah, jadi saya dengan kawan saya itu, Bapak Ibu sekalian, para muda, rekan remaja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari dari judul saja kita bisa angkat ke permukaan. Ahlan. Apa arti ahlan? Dari kalimat ahlun, atau kita dengar kata ahli. Apa artinya? Keluarga. Kenapa kalimat tadi mengatakan atau kata tadi ahlan gitu? Ya. Ternyata di situ memiliki arti keluarga. Jadi bagaimana penjelasannya? Jadi namanya kedatangan keluarga. Nah, gitu ya. Sambutan kita harus bagaimana? Dikabarkan nih, ya, dari kampung, ya, dari tempat yang jauh keluarga kita mau datang nih. Ini kami mau datang nih dari kampung. Mbak Yu, kami mau datang. Kapan? Tanggal sekian, bulan sekian. Udah sekian tahun, ya, tidak ketemu. Ini keluarga. Bagaimana kita menyambutnya? Tentunya dengan tangan terbuka,
dengan senyum yang sumringah, ya, dengan rasa kangen yang menggebu-gebu. Ahlan ya Ramadan, termasuk dengan bulan Ramadan kita membentangkan kedua tangan kita. Ahlan ya Ramadan, wahai Ramadan, jadikan Ramadan bagian keluarga kita yang ada di rumah. Jadi penuh dengan sukacita, rasa syukur, kegembiraan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan datangnya tamu ini. Kenapa? Ahlan tadi, ahli, keluarga. Ramadan untuk keluarga kita. Maknanya lagi apa? Ramadan bukan sesuatu yang asing di tengah-tengah umat Islam, di tengah-tengah keluarga kita. Kedatangannya selalu membawa pencerahan dalam keluarga. Nih, Ramadan, ahlan, jadi keluarga ahli, gitu. Ya, apalagi Ramadan membawa banyak oleh-oleh, Pak. Bu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ikhwati iman yang berbahagia, Ramadan datang tidak hampa. Ya. Ramadan yang keluarga kita itu banyak membawa oleh-oleh yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja? Nanti ya, pada lembar kedua. Itu oleh-olehnya yang Ramadan akan berikan, ya, dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang dengan sukacita tadi, yang dengan lapang dada, dengan tangan terbuka menyambut kehadirannya. Ahlan. Ya kan? Bisa dipahami ya Pak Agu ya? Insyaallah. Yang kedua, sahlan. Apa arti sahlan? Sahlun, as-sahlu, kemudahan. Mudah. Maknanya apa? Kedatangan Ramadan akan membuka banyak urusan yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Apapun masalah, apapun kesulitan hidup, dengan hadirnya Ramadan kayaknya plong aja. Ya, pikiran ruwet datangnya Ramadan dihilangkan tuh. Karena awalnya tadi, loh kenapa ketawa Pak? Enggak juga ya. Tapi harusnya juga penuh dengan apa? Optimisme dengan datangnya Ramadan. Tadi awalnya apa? Ramadan bagaikan keluarga. Lalu dengan datangnya Ramadan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pikiran ruwet jadi lepas. Apa jadi runyem? Jadi lepas. Beban dalam hati dengan Ramadan kayaknya dipongkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahlan, mudah, mempermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Asal apa? Nah, di sini nih. Asal apa? Asal kita yakin. Kalau kita tidak yakin, maka nggak bisa. Nggak mungkin apa yang kita harapkan dengan hadirnya Ramadan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Di situ kita sudah suuzon, berburuk sangka dengan Ramadan. Di situ kita sudah apa lagi? Underestimate. Ya. Sudah kerdil pemikiran kita dengan datangnya Ramadan. Tapi kalau dengan terbuka pikiran, terbuka keimanan kita, hati kita, insya Allah apa yang jadi masalah hidup kita di Ramadan, Allah Subhanahu wa taala akan permudah. Tuh. Baik, kita lanjutkan. Hadirin wal hadirat ikhwati iman yang berbahagia, jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah ya dari mana tulisannya ya? Oh, di sini. Enggak ada ya? Ya, jadi ahlan wa sahlan sudah kita kaji. Mudah-mudahan ini semua bisa menggairahkan. Yang tinggal beberapa hari lagi. Berikutnya lembar pertama, keistimewaan Ramadan. Di dalam Al-Quran, satu-satunya bulan yang disebut secara spesifik hanyalah bulan Ramadan.
Jadi dari 12 bulan, dari Muharram sampai dengan bulan Zulqa'dah, itu nggak disebutkan dalam Al-Quran. Apalagi bulan Masehi, Januari sampai Desember, ada kita temukan dalam Al-Quran? Tidak ada. Nih, ya. Jadi salah satu keistimewaan Ramadan, ya, pada lembar kajian yang pertama ini adalah bahwa bulan Ramadan satu-satunya bulan yang secara spesifik atau spesial, ya, secara istimewa disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tercantum di dalam surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan seterusnya lah, panjangan nanti, ya. Intinya tadi di awal, Syahrul Ramadan, bulan Ramadan tuh, ya. Ini keistimewaan dari Allah sekali lagi kepada kita, bahwasanya Ramadan adalah bulan satu-satunya yang disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, bisa kita pahami ya. Berikutnya, nah, Ramadan juga pada surah At-Taubah, walaupun tidak tersirat, tidak tersurat tapi tersirat, ya. Allah nyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, At-Taubah surah ke-9 ayat 36. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahra. Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah 12 bulan fi kitabillah, di dalam kitabnya, di dalam ketetapan Allah, di dalam kitab Allah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Hari diciptakannya langit dan bumi, minha, darinya arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang hurum itu bukan haram. Haram itu bukan berarti haram, tapi dihormati, kayak Masjidil Haram atau haram, ya. Artinya apa? Masjid yang sangat amat dihormati. Jadi Ramadan salah satu bagian bulan yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dianjurkan oleh kita selaku umatnya untuk menghormatinya. Tuh, ya. Baik, saya rasa untuk lembar pertama kita sudah cukupkan. Nah, selanjutnya di lembar yang keduanya kita bisa lihat di situ, di dalam surah Al-Baqarah atas tuh, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Nah, ini tentang ibadah haji. Jadi Ramadan ke bulan haji itu nggak berapa lama, ya. 2 bulan lagi. Syawal, Zulhijjah, Zulqa'dah, Zulhijjah. 3 bulan lagi. Nah, maknanya apa? Ini salah satu kehadiran Ramadan membangkitkan kesadaran asasi seorang mukmin, betapapun tipis kadar keimanannya itu. Nah, ini perlu dipahami lagi, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita bisa mengistimewakan Ramadan karena bagian daripada bulan-bulan yang dihormati, yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Jadi orang yang imannya tipis atau imannya kurang, itu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, dengan Ramadan itu mereka, orang-orang tersebut tetap ada rasa gembiranya juga. Terutama pada saat apa? Pada saat, ini minimal nih, ya, Allahu a'lam bishawab,
malam takbiran. Jadi orang-orang yang imannya tipis, ya, yang kadar keimanannya kurang, itu mereka sangat bergembira ria kalau besoknya mau Idul Fitri. Jadi malam takbiran itu malam yang sangat didambakan. Jadi untuk mencari malam Lailatul Qadar itu kurang. Ya namanya kurang imannya. Tuh ya. Alinea berikutnya. Di dalam hadis, nah ini beberapa rangkuman, tidak bisa dituliskan di sini, ya. Ada 13 minimal ini ya, ada 13 daripada keistimewaan Ramadan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis-hadisnya. Yang pertama, nah ini salah satu juga keistimewaannya, Syahrul Azim, bulan kemuliaan atau bulan yang teramat agung, bulan yang besar, Pak, ya, dimana Allah Subhanahu Wa Taala, di sini tadi, ini adalah oleh-oleh yang dibawa oleh Ramadan. Allah Subhanahu Wa Taala menganggap bulan Ramadan ini, ya, dijadikan sebagai bulan yang besar, bulan yang mulia, bulan yang agung. Karena di dalamnya Allah Subhanahu Wa Taala banyak memberikan spesialisasi terhadap amalan-amalan hambanya, di mana pahala-pahala, ya, bulan Ramadan itu dilipat gandakan. Jadi makna daripada bulan yang penuh dengan kemuliaan dan keagungan, di mana orang-orang yang mengagungkan Allah lewat ibadah-ibadah wajib maupun ibadah-ibadah sunnah, itu dibayarkan oleh Allah dengan berlipat-lipat ganda. Karena ini hari besar, bulan besar, bulan spesial yang Allah Subhanahu Wa Taala ketengahkan di umat Islam pada hamba-hambanya. Satu ibadah wajib diterangkan, satu ibadah wajib dilaksanakan bulan Ramadan sama dengan 70 kali ibadah wajib di luar Ramadan. Kemudian satu kali ibadah sunnah yang dilakukan di dalam bulan Ramadan sama dengan satu kali ibadah wajib di luar Ramadan. Gimana kita tidak mengagungkan bulan ini? Yang artinya tentunya kita mengagungkan Allah pada intinya. Hadirin yang dimuliakan Allah wal hadirat yang berbahagia. Yang kedua ya, ada yang disebut dengan Syahrul Mubarak. Karena Nabi mengatakan, ya ayuhan nas qad ja'akum syahrun azim syahrun mubarak. Wahai manusia, telah datang kepada kalian atau akan datang kepada kalian bulan yang penuh dengan keagungan dan bulan yang penuh dengan keberkahan. Apa itu berkah? Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddinnya, bahwasannya yang dimaksud dengan al-barakah itu artinya ziyadatul khair. Jadi Imam Al-Ghazali menafsirkan berkah atau barokah adalah hiya ziyadatul khair. Apa artinya? Bertambahnya kebaikan. Jadi kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan ditambah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di mana umatnya, di mana hamba-hambanya itu berlaku baik melebihi daripada kebaikan di luar Ramadan. Ya. Jadi tidak akan pernah habis. Boleh dibilang barokah itu, makanya dalam bahasa Arab al-birkatu itu artinya sumur. Al-birkah dari kata barokah juga. Apa artinya sumur? Kita tahu ibu, bapak, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, sumur itu ketika kita timba. Ini jangan kita bicara musim kering ya, musim yang panasnya berkepanjangan. Iya. Kalau kita timba kan airnya tidak berkurang.
kita manfaatkan itu, ditimba terus, airnya tidak akan berkurang. Itulah berkah. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan menjadi sebuah berkah dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah berkurang. Asalkan kita kembali lagi yakin kepada Allah yang memberikan keberkahan itu. Nih, ya. Kemudian yang ketiga, syahrun fihi yazidu rizqal mu'minin. Nah, ini yang amat sangat didambakan nih. Salah satunya, syahru fihi yazidu rizqal mu'minin. Apa artinya? Bulan di mana ditambahkan rizki orang-orang beriman. Oh, poin ketiga. Mau ya Pak ya? Ini. Ya Bu ya, mau ya Bu ya? Tuh. Alhamdulillah rizki. Ya. Ini rizkinya maknanya apa nih? Uang ya Bu ya? Oh, parcel juga ya. Tapi katanya untuk para pejabat udah nggak boleh kirim parcel ya. Masih mending kalau gitu kita jadi rakyat. Satu bom panci, Hah? satu bom panci. Ditambah rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa di sini? Diharapkan kita jangan pelit. Gitu. Kan gitu. Kalau kita mau ditambah rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jangan pelit dalam bersedekah di bulan Ramadan. Kita ingat satu hadis Nabi bahwasanya beliau itu kalau sedang berinfak di bulan Ramadan lebih cepat ya, lebih kencang daripada tiupan angin. Mana Pak girohnya itu loh. Gairah Nabi dalam berinfak, bersedekah ya, di dalam bulan Ramadan. Maka ini ditambah pada saat sahur ya. Kalau kita bicara Ramadan, sahur tuh yang tadinya nggak pernah ada gitu kan, itu diada-adain. Buat apa? Nyenengin suami ya Bu ya, nyenengin anak-anak. Minimal prioritas sahur pertama, entar malam Kamis nih, Kamis dini hari ya. Itu apa? Biasanya yang nikmat-nikmat tuh daging ayam, daging sapi, daging ayam gitu ya, direndang gitu ya, daging ayam diopor juga barangkali atau disemur. Ya, yang spesial pokoknya tuh. Akhirnya anak apa bilangnya? Tuh Ben nih ya, nggak biasanya ada. Itu dia rizki yang salah satu yang ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Waktu makan berbuka yang tadinya nggak ada tuh, kayak kolak ya, kayak pacar Cina, kolang kaling, itu jadi ada, ditambah lagi rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya cuma es batu sama air putih saja di hari biasa di luar Ramadan, ini lain lagi, makin berwarna ya, makin rame. Es kelapa muda, es kelapa tua, kelapa sedang, kelapa kecil ya. Timun suri. Iya, nah benar. Wah, kalau di Bekasi Pak, timun suri udah diajarin Pak di daerah tempat saya tuh Pak ya, sudah mulai apa namanya ada. Luar biasa. Kenapa? Masa dibuangin? Dibuang. Coba Pak, jadi inspirasi Pak. Ya, jangan dibuang, diolah jadi apa? Misalkan dodol timun suri misalkan Pak. Kan jarang ada tuh Pak. Ya. Tapi bikinnya gimana nggak tahu. Kita inspirasi. Nah, hadirin wa hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirin yang berbahagia, wal hadirat. Jadi inilah di mana Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini pun menambah rizki kepada kita. Ya. Suami ada saja tuh datangnya rizki dari tempat mereka berusaha berikhtiar. Ya. Membawa ke dalam rumah, tentunya rizki yang diharapkan adalah rizki Allah yang halal, yang datangnya ke rumah kita jadi sesuatu yang baik untuk dimakan, baik untuk diminum, baik untuk dipakai gitu. واعتصموا بحبل الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا